Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah. Gimana kabarnya sob? Pagi ini semoga antum semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang agama Islam kepada pemuda-pemuda muslim tentunya. Apakah mereka bisa jawab atau tidak? Yuk kita ikuti videonya. Mau tanya nih, kalau tentang agama Islam ya, yang udah rukun agama Islam yang pertama apa sih? Aduh, kurang tahu deh, nggak belajar soalnya. Nggak belajar. Kan Rasulullah punya mertua, ya, yang istrinya Aisyah itu namanya mertuanya namanya siapa? Nggak tahu juga. Oke, tahu. Pertanyaan yang ketiga, kalau Nabi yang diutus setelah Nabi Isa siapa? Kurang tahu juga. Yang bisa nih, San. Oke. Mau tanya nih, tenang aja santai. Rukun Islam yang pertama apa? Takwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua apa namanya? Mertua Rasulullah kan ada yang istrinya bernama Aisyah. Mertuanya itu namanya siapa? Nggak tahu deh pokoknya itu. Nggak tahu. Yang ketiga nih, pertanyaannya masih gampang juga. Oh, Nabi Isa. Setelah Nabi Isa itu diutus Nabi siapa? Nabi Muhammad Pak. Masya Allah, keren. Mau tanya nih, kalau tentang rukun Islam, kan rukun Islam kan ada 5. Kalau yang rukun Islam yang pertama apa? Rukun Islam. Nah, Islam satu. yang pertama. Yang pertama. Oh, pada 3, tenang, nggak usah khawatir. Nggak tahu, berarti ya? Yang udah lupa pasti tahu sebenarnya. Lupa kan? Lupa. Yang kedua nih, kalau Nabi Isa, setelah Nabi Isa diutus Nabi siapa? Nabi Muhammad. Masya Muhammad. Nabi terakhir ya berarti ya. Oke. Yang ketiga nih pertanyaannya ya, gampang kok. Kalau Rasulullah kan punya mertua, yang istrinya namanya Aisyah. Nama mertuanya itu siapa? Lupa juga. Kalau rukun Islam yang pertama apa? Rukun Islam Yang pertama. apa ya? Itu tuh. Lupa saya. Allah. Lupa ya? Kan ada 5. Yang pertama sholat. Yang kedua syahadat. Yang kedua syahadat. Lupa. Oke, keputar. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Oke, 2 lagi pertanyaannya ya, nggak apa-apa ya. Gampang, tenang. Kalau kan Nabi Isa, setelah Nabi Isa diutus Nabi siapa lagi? Hah? Setelah Nabi Isa, langsung kan diutus Nabi, ada Nabi terakhir. Siapa tuh? Nabi nggak tahu, lupa lagi. Masya Allah. Tapi agamanya Islam kan? Iya. Mas, nabinya siapa? Nabi Muhammad. Nah, itu jawabannya berarti. Lupa. Aduh saya Jago belajar silat terus sih, jadinya jadi lupa ya. Satu lagi nih, kan Rasulullah punya istri. Iya. Namanya kan Aisyah yang terkenal ya. Bapaknya Aisyah itu siapa namanya? Bapaknya kemarin diajarin tuh. Mertuanya. Sama guru agamanya diajarin kan? Diajarin. Oh, siapa tuh? Aduh lupa lah. Kalau rukun Islam yang pertama apa? Sholat. Syahadat. Masya Allah, keren, cakep. Terus yang kedua nih, kalau Nabi Isa, setelah Nabi Isa diutus Nabi siapa? Muhammad. Satu lagi nih, yang paling gampang lagi ya. Pertanyaannya kan Rasulullah kan punya istri lah ya, namanya Aisyah. Nah, orang tuanya Aisyah radhiyallahu anha itu siapa namanya? Orang tuanya Rasulullah. Kurang tahu. Kan rukun Islam ada 5. Rukun Islam yang pertama apa? 1, 3, 2. Tenen. Aduh, lupa lagi kayaknya ya. Masya Allah. Oke, ada 2 lagi pertanyaannya nih. Nih, kan Nabi apa? Ada Nabi Isa. Isa kan diutus Nabi lagi tuh. Nabi yang terakhir tuh siapa? Nabi Muhammad. Wih. Satu lagi ya. Kan Nabi Muhammad Rasulullah SAW ya. Lalu punya istri namanya Aisyah, ya kan istrinya. Nah, itu punya mertua berarti kan, ayahnya Aisyah radhiyallahu anha itu siapa namanya? Mertuanya Rasulullah. Enggak tahu, lupa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ukhuwah, ilmu agama adalah pondasi, di mana pondasi ini penting banget untuk bangunan yang di atasnya. Tidak akan berdiri suatu bangunan jika pondasinya tidak ada. Pun tidak akan kokoh satu bangunan di atasnya jika pondasinya tidak kokoh. Kita bisa mendirikan beragam bangunan yang indah, yang megah, bahkan yang mewah sekalipun, itu dengan syarat ada pondasi di bawahnya. Seperti juga agama. Agama adalah pondasi dalam kehidupan kita. Ketika pondasi ini tidak ada, kehidupan kita tentu tidak akan ada nilainya. Tidak akan ada artinya bagi kita. Jadi pondasi ini penting ketika kita ingin mempelajari semua ilmu dunia, dan kita dibolehkan mempelajari semua ilmu dunia. Apa saja ilmu dunia silahkan dipelajari selama itu halal, baik, dan bermanfaat untuk banyak orang. Tapi jangan lupa, jangan pernah lupakan membangun pondasinya. Ilmu agama adalah pondasi, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha baik, dan zat yang maha baik tentu tidak akan pernah menurunkan kecuali yang baik-baik. Jika kita mengenal seseorang dengan kebaikannya, tentu kita akan mengidentikan orang tersebut dengan perilaku-perilaku yang baik. Bagaimana dengan zat yang maha baik? Tentu tidak akan pernah kita identikan zat yang maha baik itu dengan sesuatu yang zolim atau sesuatu yang buruk. Dan agama adalah bentuk kemahabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Jangan tinggalkan itu, pelajari. Sebelum kita mempelajari semua ilmu-ilmu yang ada di dunia ini, maka itu akan menjadi satu pondasi yang sangat bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Seberapa sering kita melihat berapa banyak orang yang pintar dalam ilmu dunianya. Mereka banyak lulus dari universitas-universitas luar negeri. Bukanlah lulusan-lulusan sekolah-sekolah yang kacangan, bukan lulusan pendidikan-pendidikan yang murahan. Titel mereka berjejer panjang di belakang nama, bahkan di depan nama juga ada. Tapi apa yang terjadi jika tidak dibekali dengan pondasi agama? Ilmunya semuanya tidak memberikan manfaat, bahkan memberikan kemudaratan kepada banyak orang. Semua itu dilakukan karena memang tidak ada pondasi agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waman yuridullahu khairan fayufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agamanya. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu yang paling agung, yaitu ilmu yang bermanfaat merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba. Pun sebaliknya, ketika seseorang hamba itu berpaling daripada ilmu agama, maka tidak ada tanda kebaikan kepada seseorang tersebut. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan faqihu fiddin ini adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Jadi teman-teman semua, wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu agama. Kalau belajar ilmu dunia saja kita bisa sampai ke seluruh penjuru dunia menuntut ilmunya, apatah lagi itu ilmu agama. Dan ilmu agama itu mudah. Allah membuatnya mudah untuk bisa kita pelajari oleh siapapun di muka bumi ini. Saatnya kita kembali kepada agama kita, bekali diri kita dengan ilmu-ilmu agama. Semoga kita bisa sukses di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.